balik lagi di podcast Anissa. Teman-teman semuanya apa kabar hari ini? Masih di bulan suci Ramadan, masih dengan keadaan dan kondisi pandemi. Semoga puasa kita tetap lancar, tidak ada halangan ya, kecuali laki-laki. Kalau laki-laki tetap harus full puasanya. Dan buat teman-teman yang masih tetap bekerja full, ya kita doakan semoga selalu sehat, semoga selalu diberikan kelancaran di setiap pekerjaannya ya. Kalau buat teman-teman yang sudah dirumahkan ya mungkin sebagian juga bosen karena nggak tahu harus ngapain, tapi tetap harus kita syukuri, tetap harus kita jalani ya. Paling nggak kita sudah berpartisipasi untuk mengurangi penyebaran virus corona ini gitu. Nggak apa-apa, happy aja di bawah, seneng-seneng walaupun mungkin banyak yang galau, banyak yang panik gitu, tapi nggak apa-apa, kita cari kesibukan baru biar pikiran nggak selalu mengarah ke hal-hal negatif. Oke. Mungkin sama kayak podcast sebelumnya, aku nggak punya bahan sebenarnya, tapi tiba-tiba kepikiran aja kayaknya kalau hari ini aku bahas tentang persahabatan mungkin bagus ya gitu, karena beberapa hari belakangan ini aku kayak ngerasa banget sahabat-sahabat aku tuh ternyata ada gitu di saat aku butuh gitu. Jadi kalau boleh cerita dulu nih, aku dulu punya sahabat berenam, dan kita selalu kemana-mana sama-sama. Kita selalu kayak kalau lagi suntuk, kalau lagi bosen, kalau lagi jenuh gitu kan sama tugas-tugas kuliah, kita pasti nongkrong. Paling nggak kita ke tempat makan langganan kita, itu tempat makan lesehan yang kayak tempat itu udah bersejarah banget buat kita. Di sana kita selalu jadiin tempat buat curhat-curhatan, buat nyelesain masalah, buat ngerayain ulang tahun gitu. Pokoknya di tempat itu kita mungkin udah banyak banget ceritanya. Kita tuh duduk di sana juga nggak cuman sejam 2 jam gitu, kadang sampai 4, dari 3 sampai 4 jam gitu. Jadi ya memang momen-momen itu kayak wah ini nih sahabat-sahabat aku dulu nih pas ketika aku kuliah. Nah terus akhirnya kita sama-sama wisuda nih. Yang satu awalnya wisuda duluan dan dia balik ke daerahnya, jadi yang kita berlima barengan wisudanya. Dan yang perlu teman-teman tahu itu kita itu bersahabatan, kita beda kota semua, kita nggak ada yang sama kotanya, kita dari anak-anak daerah gitu, terus ke sana buat kuliah dan ngumpul, akhirnya ketemu jadi satu geng lah ya istilahnya, kayak persahabatan kita gitu. Terus setelah kita wisuda, kita kan udah mencar-mencar, udah balik ke kota masing-masing, sudah bekerja di daerah kita masing-masing gitu. Kayak alhamdulillah dari kita berenam, berdua udah jadi PNS, satu penempatan di Papua dan satu penempatannya Sulawesi gitu. Jadi walaupun kita jauh-jauh, kita kayak masih sempat komunikasi lah. Baru-baru kita lulus kemarin, kita masih nyempetin buat tanya kabar, kadang video call gitu kan. Terus setelah dijalanin setahun lulus kuliah, 2 tahun lulus kuliah, kita masih tetap sahabatan, tapi komunikasinya jadi jarang banget gitu loh. Jadi jarang banget, kayak ya udah kalau nggak penting-penting banget nggak diobrolin gitu. Bahkan itu grup kita kan punya grup di WhatsApp, dan grup itu tuh pernah hampir 1 bulan nggak bersuara. Jadi nggak ada yang diobrolin di grup itu gitu, karena ya aku paham mungkin kita semua itu udah punya kesibukan masing-masing, dan aku juga ngerasa makin lama aku juga berpikir kalau mungkin apa yang aku rasain sekarang juga dirasain sama teman-teman aku gitu.
ketika kita istilahnya udah seharian capek di kantor, terus ketika pulang kita pengennya tuh istirahat udah gitu, main HP bentar istirahat udah, nggak yang bisa selalu pegang handphone gitu, nggak selalu yang bisa gimana ya, kadang kita perempuan kadang juga gimana ya, kadang moodnya nggak stabil mungkin kan, kayak aku nggak mau dulu nih chatan gitu kan, atau lagi bosan, lagi males gitu, bisa jadi, atau karena kita punya kesibukan lain gitu. Dan selama itu ya aku jadi kayak mengerti sendiri aja gitu, oh ya udah berarti teman-temanku juga punya situasi yang sama kayak aku mungkin gitu, kayak capek, pengen istirahat, butuh waktu untuk dirinya sendiri gitu kan. Sampai oh iya, sebelum itu karena aku juga pernah baca di Twitter kalau semakin dewasa itu circle pertemanan kita tuh bakal makin sempit. Jadi kita makin gimana sih, makin jarang gitu komunikasi sama teman-teman kita karena kita udah punya kesibukan masing-masing gitu kan. Jadi sampai akhirnya beberapa hari yang lalu aku benar-benar ada di posisi yang aku butuh mereka loh gitu, karena situasinya aku udah nggak di tempat yang lama gitu, aku udah nggak di tempat kerja yang lama, terus aku udah pindah ke tempat yang baru, lingkungan baru, teman-teman baru, dan di sana nggak ada yang tahu permasalahan aku apa gitu. Terus ketika aku ada di masalah itu, aku kayak butuh banget teman, butuh banget tempat bersandar, butuh banget tempat cerita, butuh banget dipeluk gitu, sesedih itu gitu. Sampai akhirnya aku ngubungi teman aku, sahabat aku, dan yang luar biasa itu mereka kayak ngeluangin waktunya gitu. Waktu itu mereka ada kerjaan, ya udah ditelepon sekarang gitu, dan itu mereka yang nelfon gitu, luar biasa kan. Dan aku di sana tuh kayak terharu banget, ternyata tuh teman-teman aku se-care ini loh sama aku gitu. Yang aku pikir mereka bakal cuek, bakal ya udahlah bodo amat, udah jauh gitu kan. Aku pikir mereka bakal kayak gitu, tapi ternyata enggak. Dan di sana aku benar-benar tumpahin semuanya, dan mereka juga pengen nangis, tapi mungkin ya gimana gitu, mau meluk aku juga jauh gitu kan. Dan di sana kerasa banget kalau mereka itu yang sebenar-benarnya sahabat gitu. Jadi walaupun di hari-hari biasa kita nggak jarang komunikasi, maksudnya kita udah sama-sama tahu kita baik-baik aja gitu kan, tapi ketika salah satu di antara kita ada yang drop, ada yang tiba-tiba butuh dukungan, mereka dengan siap, dengan cepatnya mau nampung segala kesedihan itu gitu. Itu yang bikin aku kayak, wah ternyata mereka emang sahabat-sahabat terbaik aku walaupun kita udah jauh banget gitu. Mungkin di kondisi kerjaan kita nggak bisa nemuin yang benar-benar kayak gitu, karena kita sama-sama tahu di kerjaan itu udah begitu banyak masalah yang bakal dihadapin, mulai dari atasan, terus mungkin persaingan di dalam pekerjaan gitu kan. Jadi kita nggak bisa nemuin yang emang benar-benar satu frekuensi sama kita gitu. Karena selama aku di sana ya jarang gitu, maksudnya selama aku di tempat kerja yang lama ya ada 1 atau 2 orang yang benar-benar pemikirannya sejalan, dan ya kayak memang benar-benar teman gitu, tapi enggak yang satu divisi sama aku gitu, enggak yang benar-benar di kerjaan yang sama gitu. Dan sekarang mereka itu yang emang mereka teman-teman sahabat aku itu memang yang udah 4 tahun lalu bareng-bareng, selalu sama-sama sekelas selalu gitu, dan mereka yang ngerti gitu. Dan di sana aku kayak merasa, wah bener, ini yang namanya sahabat. Ketika kita butuh dia ada, tapi dia nggak marah ketika kita bahagia, kita
gini, aku pernah mikir ketika kita bahagia, kita kayak lupa ngabarin mereka, oh aku bahagia, aku baik-baik aja gitu. Nggak, maksudnya kita nggak pernah yang namanya bicara gitu kan. Tapi ketika kita drop, ketika kita punya masalah, ketika kita butuh bantuan, dan ketika saat itu kita datang, mereka ada gitu. Dan aku ngerasa itu yang benar-benar sahabat. Mereka nggak marah, mereka nggak pernah ngomong kayak, ah lu giliran udah sedih aja baru ke kita gitu. Nggak pernah, mereka nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan aku mikir, ya mungkin keadaan seperti ini yang harus kita ngerti dari sahabat-sahabat kita, karena posisi kita yang udah jauh, yang udah beda-beda kota gitu. Jadi dengan pekerjaan yang kita nggak tahu tingkat kesulitannya seperti apa mereka ngadepin kerjaan mereka gitu. Jadi kita harus ngerti itu semua. Dan aku bener-bener salut sama sahabat-sahabat aku yang masih mau dengerin, yang masih mau nge-support, yang bukan cuman sekedar oh ya udah sabar ya gitu. Karena di dalam masalah yang kita hadapi, kita tuh nggak butuh orang lain bilangin kita sabar gitu. Sabar ya itu kayak omongan klasik aja gitu. Karena yang kita butuhkan itu memang kayak kita butuh solusi, kita butuh ditenangkan, kita butuh dikuatkan gitu, bukan cuman hanya nyuruh kita sabar gitu. Karena ya balik lagi, semua masalah orang nggak bakal ngerti kan situasi kita kayak apa, orang nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu. Tapi ya kalau kita punya sahabat yang seperti aku bilang, mereka gimana pun keadaannya, mereka bakal memposisikan keadaan mereka seperti keadaan kita. Terus mereka udah kasih jawaban yang sebaik-baiknya, dan itu yang bikin aku kayak lega udah cerita ke mereka gitu. Jadi keingat kalau bener sahabat itu tuh memang adalah sosok yang ketika kita minta di waktu yang, maksudnya ketika kita minta pertolongan di waktu yang mendadak, maksudnya di waktu tiba-tiba gitu, mereka ada, selalu bakal siap untuk nolongin dan nggak pernah marah ketika kita datang ke mereka hanya ketika kita sedih doang gitu. Ya kalau versi aku sih, aku bakal tetap sama kayak mereka. Aku nggak bakal marah, nggak bakal istilahnya kayak ngomong kayak yang tadi, kenapa sih kamu pas lagi sedih baru datang ke aku. Karena ya semakin dewasa udah semakin mikir, karena orang-orang itu punya problematika hidupnya masing-masing gitu. Sebenarnya nggak tahu sih ini benar apa enggak, cuman aku kayak sharing aja ke teman-teman kalau yang persahabatan seperti itulah yang sebenarnya kita butuhin semakin kita bertambahnya umur gitu. Dan aku selalu berharap, selalu berdoa semoga mereka tetap jadi sahabat-sahabat terbaik aku sampai di akhirat gitu, yang bakal membawa kita ke surga, amin. Dan ya semoga sahabat-sahabatku, aku juga bisa terus bahagia gitu. Dan juga itu kan sahabat-sahabat cewek. Aku juga punya satu sahabat cowok yang kayak, ya aku sih nganggepnya udah sahabat gitu. Karena sama kayak permasalahan sebelumnya tadi, dia orang yang aku datengin ketika aku emang lagi punya masalah tok gitu. Maksudnya kalau sama teman-teman yang cewek, aku kan masih say hey di grup gitu. Masih suka ya udah kabar-kabaran walaupun cuman sebatas balas story doang gitu. Dan kalau yang teman aku si cowok ini kayak ya udah dari dulu aku kalau punya masalah selalu curhat ke dia untuk istilahnya kayak apa sih, cari solusi dari versi cowok gitu. Dan lucunya lagi itu gimana ya, tapi dia
dia tipe orang yang ya udah gitu diterima semua, walaupun dia sebenarnya kesel lihat sikap aku yang dari dulu nggak pernah berubah. Tapi aku salut karena dia nggak pernah protes kalau misalkan aku udah datang ke dia ketika lagi butuh doang gitu, dan dia nggak masalah, dia nggak marah gitu. Maksudnya dia mau bener-bener yang bisa ngerti ya sejahat-jahatnya aku gitu, walaupun ngabarin dia pas lagi sedih doang tapi dia tetap dukung gitu. Mungkin apa dibahas sekarang, apa aku bedain sesinya ya, atau nanti kita bahas mungkin sesi seputar sahabat lawan jenis gitu. Tapi ya mungkin menarik juga, mungkin nanti kita bakal bikin episode berikutnya untuk pembahasan sahabat tapi beda ini apa sih, beda jenis gitu, sahabat beda jenis. Iya, maksudnya sahabatan cewek cowok. Nanti aku bakal, mungkin kalau sempat aku bakal ceritain versi yang tadi, tapi yang jelas satu sahabat cowok aku yang itu dia emang bener-bener ada pas lagi dibutuhin doang gitu, kayak jahat banget aku ya gitu, pas ketika lagi sedih baru datang ke dia. Tapi ya kayak gitulah kehidupan kira-kira. Mungkin teman-teman ada yang pernah hampir sama ceritanya, nggak apa-apa, mungkin bisa diceritakan juga di bawah di kolom komentar ya. Sambil berbagi cerita aja, karena sebenarnya aku juga nggak niat-niat amat sih tadinya bikin podcast, cuman karena keinget itu jadi ya udah gitu. Dan gara-gara bikin podcast ini aku jadi balik lagi nih ingatan-ingatan dulu pas waktu masih kuliah bareng sahabat-sahabat gitu. Karena ya mungkin orang yang bakal selalu ada setelah orang tua kita tuh sahabat-sahabat kita, dan kita harus percaya itu. Oke, semoga kalian tetap semoga tetap lancar-lancar aja hubungan sama sahabat-sahabatnya, semoga nggak ada masalah. Ya intinya nggak cuma sama pasangan aja kita butuh di ngertiin dan mengerti, dengan sahabat juga sama gitu, karena kita karakternya sama-sama perempuan dan sama-sama kebanyakan egois kan, jadi ya harus saling mengimbangi. Yang penting kalau ada permasalahan cepat selesaikan dan jangan berlarut-larut, karena sahabat itu penting banget di hidup kalian ketika kalian udah nggak tahu lagi harus cerita ke siapa, ini selain orang tua ya. Jadi kalian bisa curhat ke sahabat-sahabat kalian gitu. Mungkin pembahasan kali ini mungkin itu dulu. Mungkin kalau misalkan nanti punya kesempatan dan moodnya sedang baik, mungkin kita akan bahas versi persahabatan cowok sama cewek ya gitu. Semoga terhibur, semoga bisa diambil pelajaran ya, walaupun nggak tahu nih ada pelajaran apa enggak di dalamnya, tapi yang jelas semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Sekian dari aku hari ini. Tetap semangat puasanya, jaga kesehatan, selalu pakai masker ya. Mungkin sekian aja, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.